Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur. Nah, apa sih arsitektur itu? Arsitektur merupakan ilmu seni teknik sipil atau praktik perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur dapat mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro, misalnya perencanaan kota, tidak hanya satu bangunan dan pelengkapnya saja. Arsitektur ini telah dimulai pada masa prasejarah, digunakan sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan budaya pada tiap peradaban di semua benua. Dengan alasan ini, arsitektur dianggap sebagai salah satu bentuk kesenian. Teks-teks mengenai arsitektur telah ditulis sejak zaman kuno. Teks paling tua mengenai teori arsitektur adalah terdapat di sebuah risalah dari abad ke-1 yang berjudul De Architectura oleh arsitek Romawi yaitu Vitruvius. Menurutnya, bangunan yang baik harus memiliki firmitas atau kekuatan, utilitas atau kegunaan, dan venustas atau keindahan. Pada abad ke-19, Louis Sullivan membuat pernyataan form follows function yang memiliki arti bentuk mengikuti fungsi. Perkembangan arsitektur dalam Islam dimulai dari abad 5 sampai abad 14 yang meliputi perkembangan struktur, seni dekorasi, ragam hias, dan tipologi bangunan. Daerah perkembangannya meliputi wilayah yang sangat luas, meliputi Eropa, Afrika, hingga Asia Tenggara. Budaya arsitektur dalam Islam dimulai dengan dibangunnya Ka'bah sebagai pusat beribadah umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah merupakan bangunan yang pertama kali didirikan di bumi. Tradisi ini dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Mereka berdua memugar kembali bangunan Ka'bah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan misi pembangunan Ka'bah ini sebagai bangunan yang bertujuan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Dari sinilah budaya arsitektur dalam Islam terus berkembang dan memiliki daya dorong yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta mencapai arti secara fungsional dan simbolis. 5 kategori metode abstraksi dalam seni ruang Islami. Pertama, overlay atau hiasan penutup. Teknik-teknik overlay atau hiasan penutup dalam seni ruang merupakan unsur yang sangat penting yang dipakai oleh sarjana muslim. Kedua, transfigurasi bahan. Bobot permukaan dinding secara visual diberi kesan ringan dengan penempatan ceruk, pelengkung buntu, jendela, pintu, dan pola-pola dekoratif lain seperti pilar-pilar lamping yang memperkuat dinding. Dan kubah dengan lubang dan hiasan yang menyamarkan massa dan bobot bahan-bahan pembuatan seperti bata, batu, atau beton. Selain dekorasi cat, keramik, bata, atau relief plaster yang bersifat dua dimensi, juga terdapat hiasan penutup, yaitu bukornas yang berbentuk tiga dimensi. Ketiga, transfigurasi struktur. Dalam karya arsitektur Islam, struktur juga dapat berfungsi sebagai pengarah bangunan sehingga dapat langsung dinikmati secara temporal dengan berjalan di sekitar atau menelusup di seluruh kompleks bangunan. Misalnya, ruang yang mempunyai lorong banyak atau denah hipostyle seperti Masjid Cordoba tidak bisa dinikmati kecuali dengan berjalan pelan melalui seluruh lorong yang didukung oleh hiasan kolom. Keempat, transfigurasi ruang tertutup. Transfigurasi ruang tertutup merupakan salah satu cara untuk menonjolkan abstraksi. Hal ini tidak dilakukan dengan menghilangkan dinding pembatas, melainkan dengan menghilangkan kesan solid dan terbatas pada ruang. Dengan penggunaan dinding terbuka, curug, kubah, maupun atap. Hal ini berfungsi untuk membebaskan ruang untuk pergerakan manusia serta persepsi estetik dalam ruang. Transfigurasi atau ambiguitas fungsi. Ambiguitas fungsi di sini mempunyai maksud bahwa ruang tidak hanya dibatasi untuk satu tujuan penggunaan saja. Kita dapat mengambil sebuah contoh bahwa sahen atau pelataran terbuka yang menjadi ciri dominan dari istana atau masjid dapat kita temui pada bangunan dengan fungsi lain seperti rumah sederhana, masjid, hotel, maupun kantor. Unit atau modul dalam arsitektur Islam. 1. Kombinasi berkelanjutan. Unit-unit ruang dikombinasikan untuk membentuk kombinasi yang lebih besar. Misalnya, beberapa ruang tempat tinggal merupakan modul ruang yang paling dasar dikombinasikan dengan pelataran terbuka.
Selanjutnya, berlanjut dengan kombinasi di atasnya, sehingga menghasilkan rumah hunian, istana, madrasah, ataupun masjid. Kemudian taman, pelataran terbuka begitu seterusnya sampai kombinasi tersebut menjadi sesuatu yang kompleks pada satu tatanan kota. 2. Pengulangan. Unit-unit yang merupakan komponen dari kombinasi ruang tertutup dan terbuka diulang dalam bentuk identik atau beragam dalam struktur ruang yang saling tambah atau aditif. Pengulangan ini juga terjadi dalam unit-unit internal dari masing-masing bangunan dan taman, serta dalam kombinasi bangunan yang membentuk suatu kompleks umum, pribadi, religius, domestik, atau pendidikan, yang merupakan suatu lingkungan urban, desa, atau kota yang lengkap. 3. Dinamisme. Pemahaman dan apresiasi atas setiap seni ruang dalam Islam harus diperoleh dengan bergerak berurutan melintasi unit-unit ruang. Seni ruang Islami harus dinikmati dengan cara yang dinamis, bukan dalam sekejap waktu yang statis. Contohnya, tiap bangunan terjalin dan berselang-seling dengan lingkungan, sehingga sukar diketahui di mana bangunan ini dimulai dan berakhir. Tidak ada perkembangan arsitektural yang berakhir hanya pada satu klimaks titik estetis. 4. Kerumitan. Dalam karya seni Islam akan selalu ditemukan beberapa kerumitan yang didapat dari susunan yang berlapis-lapis, pengulangan, dinamisme, dan sebagainya. Kota Islam sering diidentikan dengan lorong bingung, maze, lorong yang berputar membentuk spiral atau sekat oleh para pengunjung yang tidak memahami esensinya. Dari beberapa ciri seni Islam yang dapat kita temukan pada karya-karya arsitektur Islam tersebut, dapat kita tarik satu garis merah, bahwa perilaku dalam hal ini perilaku Islami yang disebut dengan akhlakul karimah. Salah satunya dapat terbentuk dari lingkungan yang berdasar nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang kaya serta universal tersebut dapat kita jadikan sebagai satu kekuatan religi yang dapat membangun dan membentuk perilaku Islami.